Pagi semuanya, kita akan mulai untuk basis data 2 ini. Kita akan masuk ke materi baru ya. Oke, sebelumnya kita akan mengucap syukur dulu pada Tuhan atas anugerahnya yang berlimpah bagi kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Karena anugerah-Mu yang begitu besar pada kami masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa menikmati hidup ini Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami dapat kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, bagi kesejahteraan umat manusia juga Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan yang memberikan kepintaran, hikmat juga buat mahasiswa-mahasiswa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman bisa on cam dulu ya. Saya capture dulu ya. Gimana keadaannya, sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Ya, syukur. Hari ini masih ada yang masuk-masuk, baru masuk ya. Bentar, tunggu. Oke, Doni mau ini on cam dulu. Abednego sama Andre sih udah ada ya. Andre pakai 2 ya, Andreas ya. Ntar ini ada yang masuk lagi nih. Mawar on cam aja, Mawar. Lagi connecting. Mawar bisa on cam? Oke, kita lanjut aja ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, kita akan mulai buat hari ini ya. Saudara, praktikumnya sudah masuk ke store prosedur ya. Sorry, koneksinya udah bisa nyambung? Terdengar udah? Udah, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke store prosedur sekarang ya. Nah, minggu depan itu libur. Tapi supaya materinya sama dengan kelas A, kita perlu ada satu pengganti. Mau hari apa? Penggantinya hari Rabu atau mau di Jumat? Minggu depan tuh tanggal 1-2, berarti 1 April ya, hari Kamis dan Jumat tuh libur. Mau di hari Rabu di tanggal 31 sore gitu, pukul 3 gitu, bisa nggak? Ada kelas nggak? Ada kelas kok. Ada, Pak. Ada kelas. Kalau jam 1-nya ada kelas nggak? Oh, enggak. Nggak ada, Pak. Kosong. Ada, Pak. Jam 1 sampai atau setengah 1 gitu. Setengah 1 sampai jam 3, ya kira-kira 2 jam lah. Boleh, Pak. Boleh ya? Mau mulainya jam setengah 1 atau jam 1 aja? Jam 1 aja gitu ya? Enggak.
Iya. Ya, Hari apa, Pak? Maaf. hari Rabu tanggal 31. Kan Kamisnya libur tuh. Bisa pukul 1? Kalau saya bisa sih Pak, nggak tahu yang lain. Oke, coba yang lain bisa nggak? Bisa Pak. Saya bisa, Pak. Bisa ya, jadi kita pengganti di hari itu ya. Saya catat dulu. Tanggal 31 aja ya. 31 Maret. Oke. Mohon dicatat dulu di itunya, di agendanya masing-masing. 31. 31. Oke. Pengganti ya. Pengganti yang tanggal 1. Pukul 1 ya, bisa ya. Anda teman-teman kuliah jam berapa mulainya? Jam 3 ya? Iya Pak, jam 3. Jam 3 ya. Mestinya 12.30 sih. Kalau 12.30 kan ini 2 jam setengah ya. Ya udahlah, kira-kira kalau 12.30-nya bisa nggak? Udahlah jam 1 aja ya, jam 1 nggak apa-apa. Oke, ini David yang baru hadir nih. David, minggu depan ada kuliah pengganti. Hari Rabu. Rabu 31 Maret, karena tanggal 1 dan 2-nya libur ya. Buat gantiin. Pukul 1 ya. Oke, saya akan... David, udah jelas nggak? Jelas kok. Aldrich, Jelas, Pak. ya. Aldrich, tolong ditulisin di chat ya, Aldrich ya. Itunya. Pengganti Baik. buat minggu depan ya. Nanti di Google Classroom juga bisa di itu sih. Oke, kita akan masuk ke store prosedur. Saya akan share screen. Mungkin ini sudah di praktikum, sudah ada juga pembahasannya ya. Nah, saya masuk ke sini dulu, materinya dulu. Nah, saudara sudah dapat materi ini, ya. Jadi, penggunaan store prosedur, ya. Apa itu store prosedur? Sebetulnya store prosedur itu isinya program, ya. Program mengenai sintaks-sintaks SQL, ya. Jadi disusun untuk melakukan tugas tertentu, ya. Tujuannya apa? Nah, nanti kita lihat ya. Jadi namanya program itu untuk melakukan suatu tugas. Ya, tugasnya itu apa saja gitu kan ya. Nah, kalau di view, kita kemarin sudah masuk view, membuat view itu kita isinya cuma select aja. Di situ ada join bisa, di sana ada katakanlah onion, sudah pakai group by dan segala macam ya. Pokoknya perintah-perintah select ya di dalam view itu. Dalam view itu seperti itu. Nah, di store prosedur kita nggak hanya masukkan view, tetapi kita bisa gunakan insert, update, delete ya, dan katakanlah program-program yang lain ya, sintak-sintak yang lain ya, yang ada di dalam SQL atau kita sebut dengan transaksi SQL atau T-SQL ya, T-SQL gitu, TSQL ya, biasanya orang nyebutnya singkat gitu. Nah, kenapa kita pakai store prosedur? Ya, nah ini cara membuatnya sama seperti membuat view kan, create ya. Kalau kemarin tuh create view di sini ya. Kemudian as apa gitu kan ya, sintaknya di sini SQL statementnya. Nah, kalau di store prosedur ya mirip juga, kita boleh create pros atau create prosedur lengkap gitu kan ya. Create prosedur. Kemudian sintaknya di sini. Nah, kelebihan daripada store prosedur kita bisa nambahkan parameter. Ya.
Di sini ada parameter input atau parameter output. Ya, nanti saya akan jelaskan cara membuatnya. Nah, kita bisa membuat menggunakan script seperti ini, ya. Nah, di dalam source procedure, sebetulnya source procedure itu program, ya, program. Nanti ada keuntungannya. Sebelum saya jelasin sini, saya akan coba dulu ya. Kita masuk dulu. Ini saya sudah aktifkan configuration manajernya. Nah, yang saudara perlu lakukan, ini ada file di sini yang akan kita gunakan di bagian 4 ini. Saya buka dulu ya. Nah, yang ini data SIPP sudah download ya. Ini download. Setelah download, saudara nanti kopikan ke sini. Apakah sudah dijelaskan belum di praktikum? Kalau belum, ya saudara copy ya yang tadi SPP. Nanti ini SPP ini nanti ada 2, udah diekstrak ini. Ya, ini ada file namanya SIPP MDF, satu lagi LDF. Ya, jadi kata lihat nih, IMDF nih, ini primary atau master data filenya, ya, primary data file MDF. Bukan PDF ya, MDF belakangnya. Kalau ini log, belakangnya log atau transaction log file. Isinya perubahan-perubahan terhadap data yang primary ini ya. Nah, nanti satu kali ini nilai ukurannya jadi besar sekali. Nanti kita harus pindahkan ke sini ya. Tapi bisa juga otomatis. Nah, 2 buah file ini yang tadi sudah download ya, kemudian di unzip. Ini dikopikan. Ya, copy di sini, di C, program file ya. Nah, ini program file. Kemudian sudah cari Microsoft SQL Server, ya. Kemudian sudah cari yang ini. Tergantung sudah mau pakainya Express atau enggak. Saya nggak pakai yang Express, ya. Pakai yang punya developer. Masuk ke sini MS SQL, masuk ke data. Jadi nanti ujungnya data. Nah, yang ini aja pokoknya nih. Saya salah dulu. Nah, ini ya. Jadi letaknya ada di sini ya. Saya kopikan di chat ya. Nah, ini ya. Letak foldernya nanti tempatkan di sini. Ya. Nah, kita tempatkan Kopas ke sini. Kopas di sini, saya sudah copy sebetulnya ya, sudah copy di sini ya, 2 ini ya. Nah, saudara perhatikan selalu ada 2 tuh ya. Waktu kita buat karyawan Indola ada 2 ya. Kemudian kita buat apa lagi? Oh, ini cuma, nah DB Academic ada 2 ya, 1 master data file, 1 log data file ya. Jadi ekstensinya belakangnya MDF, 1 lagi log ya, ya. Selalu ada 2. Jadi kalau saudara mau pindah, ini harus di copy ya, pindah ke komputer lain gitu kan ya. Nah, kalau kita aktifkan ininya, jadi ini saudara kalau misalnya lagi aktif nggak bisa tuh di copy ya. Jadi ini bisa dimatikan, salah satunya dimatikan dulu supaya bisa di copy ya. Kalau dia sedang digunakan oleh SQL Server ya. Jadi caranya ini matikan dulu aja, sudah stop dulu gitu. Stop dulu, baru nanti bisa di copy ya. Ini saya lagi matikan ya. Kalau misalnya saya mau ambil nih yang akademik gitu ya. Kalau sedang digunakan oleh SQL Server nggak bisa di copy ya, karena dia eksklusif penggunaan filenya ya. Oke, saya nggak demokan itu. Saya start aja ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke ini ya, ke SQL Servernya. SQL Server Management Studio. Oke, kita masuk. Nah, di sini kalau saudara sudah punya database-nya yang tadi, ya di situ ada datanya juga ya. Jadi saudara nggak perlu input, kita nanti akan fokus ke syntax store prosedurnya ya. Nah, di dalam database-nya, nah kalau ini belum di-attach, SIPP ini saya sudah attach ya. Oke, saya putus dulu ya.
pakai tas detach ya, dilepas dulu lah ya oleh SQL servernya. Nah, keadaannya gini kan, ya, SIPP-nya belum di attach. Sudah kalau mau attach tinggal gini aja, di database klik kanan ada attach, cari folder yang tadi, ya, sudah cari ini foldernya tadi ada program file dan segala macam, terus sampai ke data sini. Ini persis seperti tadi itu. Program file Microsoft SQL Server MS SQL 15 saya pakai ya, kemudian MS SQL, kemudian ada data. Nah, ada SIPP nih yang akan kita gunakan. Ya. Kita oke lagi ya. Nah, ini udah siap digunakan. Ya. Nah, saya akan jelaskan dulu strukturnya dulu sebelum saya masuk ke store prosedur ya. Jadi saudara kalau punya database, kalau melihat database punya orang lain gitu kan ya, ada apa di dalamnya, paling enak itu kita melihat dari relasi antar tabelnya ya, relasi antar tabelnya. Karena di relasi antar tabel itu tergambar diagram bagaimana relasi antara tabel yang satu dengan yang lain. Nah, ini SIPP itu singkatan dari Sistem Informasi Penjualan Pembelian. Saya fokus ke penjualannya saja ya. Pembeliannya sebetulnya simetri ya, kalau sudah memahami penjualan, pembelian itu mudah ya. Hanya yang berbeda itu entitasnya ya. Kalau di penjualan itu kita berhubungan dengan konsumen, kalau pembelian kita berhubungan dengan supplier atau vendor ya. Oke, saya akan perlihatkan. Nah, sudah bisa masuk database diagramnya ya. Nah, di dalam database diagram ini saya sudah buatkan database diagramnya ya. Jadi yang akan kita gunakan adalah ada 5 buah table ya, 5 buah table. Jadi kalau saya gambarnya ini geser ke sini juga boleh ya, seperti ini ya. Nah, ini boleh lah saudara nanti diatur-atur ya, diatur-atur. Ini pelanggan misalnya ke sini. Jadi di sini saya akan perbesar dikit ya. Ada informasi mengenai penjualan ya. Saya punya barang-barang yang ada dijual, ini barang untuk distributor spare part motor ya, spare part motor. Ada kode barang, ada nama barang, ada kode tipe barang, dia berelasi dengan sini ya, tipe barangnya di sini. Kemudian ada harga beli, harga daftar ya. Kenapa ada 3 ya? Ini emang kebutuhan itunya ya, kliennya gitu kan ya. Ada persen harga dan segala macam gitu kan ya. Nah, ada stok juga ya, stok, ada stok minimumnya gitu. Nah, kemudian sini ada penjualannya ada di sini ya. Nah, saudara kalau ingin lihat, saya klik kanan. Kalau ingin lihat strukturnya standar, kita klik. Nah, ini jadi seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita hanya view yang kolom only aja seperti ini ya. Saya geser dulu sedikit. Nah, di sini ada penjualan. Ada nomor fakturnya atau nomor faktur jual ya, kalau ini kayak nomor invoice-nya gitu kan ya. Kemudian ada kode pelanggannya, ada tanggal penjualannya, ini ada tempo karena ini bisa jualnya kredit juga gitu kan ya. Nah, ini ada tempo pembayarannya gitu kan ya. Ada subtotalnya, ada diskonnya, jadi fakturnya nanti bisa ada diskonnya, ada total fakturnya. Nah, ini nilai fakturnya sebetulnya di sini ya. Nah, kita akan pakai yang di sini lah, paling nomor FJ, kode pelanggan, tanggal FJ, sama total faktur ya. Nah, yang lain-lainnya saya nggak bahas dulu ya, mengenai ini pembayaran uang muka dan segala macam. Ini ada catatan di sini. Nah, FJ ini sebetulnya berelasi dengan barang. Jadi kalau kita bicara entitas, barang ini dengan penjualan ini, satu barang bisa dijual beberapa kali ya. Satu penjualan bisa juga terdiri dari beberapa barang. Jadi hubungannya M ke N. Ya. Kalau hubungan M ke N ya, akibatnya relasinya itu menjadi sebuah table. Nah, ini sebetulnya hasil daripada relasi antara barang dengan penjualan. Ya, ini
basis data 1 ya, dibahas seperti itu. Nah, ini saya udah bentuk seperti ini. Nah, di sini adalah penjualan-penjualannya ya. Ada kode barang yang dijual, ada kuantitinya berapa, ada harga saat dijual. Di sini ada harga juga, di sini ada harga. Ya, bedanya apa? Kalau yang di barang ini adalah harga terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2021 ini adalah harga terakhir di 2021. Kalau itu diupdate ya. Nah, kalau yang sini ini adalah harga ketika terjadi transaksi. Apa bedanya? Ya, ini semua datanya transaksi tahun 2005, saya gunakan 2005. Jadi adalah harga-harga waktu tahun 2005. Ada kemungkinan berbeda dengan harga sekarang, gitu kan ya. Nah, saudara nanti kalau misalnya diminta data penjualannya, ngambil dari mana harganya? Ambilnya harganya dari sini, jangan dari sini, ya. Kecuali kalau ada soalnya munculkan harga terakhirnya, ya harga terakhirnya ini. Ya, jangan salah ngambil ya ketika nanti kita buat view ya. Nah, kemudian ini ada kuantitinya, ada harganya ya. Nah, di sini nggak ada totalnya ya, saudara sebenarnya gampang tinggal dikaliin aja ya, kuantiti kali harga gitu ya. Kalau nanti ada diskon, kuantiti kali harga, kemudian ada diskonnya di sini ya. Oke, ini tipe barangnya buat ngelompokin barang. Kemudian ini pelanggannya. Ya, siapa yang belanja atau siapa yang kita menjual ke pelanggannya siapa aja. Ada datanya di sini ya, ada kode pelanggan sama nama pelanggan, juga ada alamat dan segala macam ya. Nah, ini struktur ini yang sudah nanti perlu pahami. Nah, nanti untuk pembelian gimana? Kita bisa buat database diagram pembelian juga gitu kan ya. Nah, sekarang saya nggak bahas dulu itu. Oke, sudah nanti bisa lakukan attach di sini ya. Oke, saya akan kembali lagi ke materi tadi, store prosedur. Sampai sini ada pertanyaan, sudah untuk attach SIPP. Oke, nanti ada latihannya ya, latihannya. Sudah kalau nanti kesulitan bisa langsung interupsi aja ya. Saya kembali lagi ke sini. Nah, kita bisa membuat prosedur seperti ini ya, menggunakan perintah ini. Jadi ada statement create prosedur, namanya di sini, ada parameternya yang kita gunakan ya, kemudian ada SQL statementnya. Nah, SQL statementnya di sini bukan hanya select aja, macam-macam ya. Saya akan tunjukkan dulu, demokan aja dulu ya, contoh ya. Nah, untuk buat store prosedur di sini sudah bisa buatnya. Klik ya, bisa masuk ke programmability. Nah, ini program sebetulnya ya. Di dalam program itu sudah nanti ada store prosedur, ada function, nanti pertemuan berikutnya saya jelasin ya. Ada database trigger gitu kan ya, ada assembly, ada type, rule, default dan segala macam ya. Nah, kita masuk sini. Nah, sudah boleh pakai klik kanan kayak gini ini ya. Klik kanan ada store prosedur, masuk sini. Atau saya pakai query biasa. Sementara saya gunakan query biasa ya. Nyoba dulu. Kita nyoba. Jadi saya misalnya punya data barang nih di sini, di tabelnya kan kita punya data barang, akan munculkan data barang menggunakan store prosedur. Jadi caranya gini, create, sudah ya, create, pros gini juga boleh, atau mau lengkap juga bisa, ya, create prosedur, namanya apa? Nah, biasanya kalau store prosedur beri nama ke depannya SP gitu kan ya. Kalau view VW gitu kan ya, trigger TR gitu kan ya. Nah, tujuannya buat apa? Karena ini kan program-program, supaya sudah bisa membedakan, oh dari namanya, oh ini program store prosedur, ini trigger, ini view gitu kan ya. Namanya apa? Bebas lah ya. Misalnya saya mau SP, lihat ya, lihat barang ya, lihat barang. Saya tanpa parameter dulu, nanti saya tunjukkan yang ada parameternya ya. S gitu ya. Nah, sudah tinggal buat aja di sini. Select misalnya ya, select bintang. Kalau enggak saya pakai ini aja, saya pilih aja kode barangnya gitu ya. Kode barang, nama barang, ada nggak ya nama barangnya? Kolom-kolomnya kalau nggak hafal bisa lihat sini ya. Kode barang, nama barang, oke ya. From misalnya ya.
Ini isinya cuma select aja from DBO barang gitu ya. Nah, begini ya. Sudah boleh bisa tambah di depannya ada begin ya, ini ada end, di belakangnya juga boleh gitu kan ya. Ya, pakai titik koma boleh, nggak juga apa. Nah, kita execute ya, parse dulu, berhasil ya. Kita create, execute. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, kalau udah berhasil, kita bisa lihat. Saya refresh dulu ya SPP-nya. Nah, nanti store prosedurnya ada di sini. Ya, SP lihat barang ada. Oh, ini pakai underscore nggak pakai underscore yang ini nih ya, yang ini ya. Saya sudah buat beberapa juga ya. Nah, untuk eksekusinya menjalankannya gini. Agak beda dengan view ya. Kalau view mengeksekusinya tinggal select bintang from view ya. Kalau ini pakai gini, execute. Sudah nulisnya lengkap gini juga boleh ya, execute, namanya apa gitu kan ya. Nah, ini yang saya akan eksekusi. Tuh hasilnya ini. Jadi kita bisa buat program simple nih, store prosedur untuk melihat ada barang ya. Nah, sekarang saya coba melihat barangnya itu menggunakan parameter. Ya, ini isinya simple. Saya akan buat baru lagi. Ya, misalnya saya buat di bawahnya ya. Nah, create, lihat barang. Misalnya kita beri nama, lihat barangnya ada awalannya gitu kan ya. Lihat barang awalan. Awalan tertentu. Misalnya ya. Nah, berarti kita ada parameter kan? Ada parameter. Nah, sudah tambahkan parameternya di sini. Parameter itu kayak variabel lah ya, variabel. Misalnya parameternya kalimat atau nama barang juga boleh gitu kan ya. Add gitu ya. Nama barang gitu. Tipe datanya coba ini, tabel ini lebarnya berapa? Ya, kita lihat kolomnya. Nama barang ini lebarnya 60. Var char 60. Ya. Jadi saya punya parameter di sini. Parameternya nama barang. Ya, yang saya akan gunakan di dalam select ini. Jadi saya ingin menampilkan lihat nama barang awalan tertentu. Ya udah, ini tinggal gini aja ya. Sudah, kalau nulisnya ke bawah juga boleh, select from. Berarti kita tinggal tambahin where kan di sini. Where ya, nama barang like ya, like. Nah, kita gunakan parameter ini yang tadi ya. Jadi kita add. Jadi kalau parameter atau variabel itu pakai tandanya add. Gini ya. Yang ini linker gini ya. Add-nya 1. Ada yang 2 nggak? Boleh. Kalau 2 itu sifatnya public. Jadi bisa digunakan untuk program yang lainnya ya. Jadi dia bisa lintas antar program. Sifatnya public. Tapi kalau ini private. Kalau private dia hanya berlaku di store prosedur ini ya. Mana yang lebih baik tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya sudah hanya gunakan di sini, lebih baik gunakannya private ya, supaya nggak makan memori. Artinya gini, kalau store prosedur ini dijalankan baru dia pakai ini. Setelah program ini selesai, nama variabelnya akan dikembalikan lagi ke sistem ya. Jadi space-nya kayak kita sewa space gitu kan, sewa space. Udah nggak dipakai ya udah kembaliin. Tapi kalau public ya tetap itu disewa terus gitu kan ya. Akibatnya apa? Kalau banyak yang nyewa itu berarti banyak si tempat yang digunakan. Akibatnya memori akan berkurang gitu kan ya. Oke, kita nama barang dulu ya, nama barang like ini ya. Ininya kenapa? Ya, nama barang gitu. Udah ya, nama barang like. Nah, kita kasih ini
Ya, tambahkan dengan ini persen. Ya, gitu. Nama barangnya ini jangan gini, gitu. Nama barang saya tambahkan dengan persen. Ya, jadi nama barangnya bebas awalannya apa. Kalau awalannya A gitu kan ya, ini akan belakangnya bebas. Ya, oke, kita coba ya, execute. Saya pakai yang ini, kita parse, berhasil ya, execute, berhasil ya. Nanti saudara coba membuat seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan eksekusi. Namanya ini ya, exec. Huruf besar, huruf kecil sama aja sebetulnya ya. Tapi kalau biasanya sih kalau keyword gini, supaya ini saudara biasanya pakai huruf besar keyword gitu kan ya. Untuk memudahkan aja. Execute ya. Jadi kalau saya execute nih, di sini ada parameter ya, kita execute ya. Ini nanti ada error ya. Nah, error kenapa? Karena dia membutuhkan nih ya, prosedur or function ya, SP ini expects parameter nama barang which was not supply ya. Jadi kita belum memasukkannya nih parameter ini ya. Gampang, kita tinggal tambahkan misalnya ya, A misalnya ya. Ini huruf besar, huruf kecil sama aja ya di dalam SQL Server. Jadi kalau kita eksekusi ini ya, jadi akan muncul yang depannya A, execute ya. Tuh, A semua ya. Nah, ini kan A banyak ya. Saya mau depannya arm atau depannya ya arm gitu ya. Arm aja boleh gini. Huruf besar kecil sama aja ya di sini. Tuh, depannya arm semua. Ya. Kemudian kalau misalnya depannya as. Nah, semua ini depannya as tuh. Ya. Kalau saya ingin depannya as roda. Ini konsep pencarian yang sederhana gitu kan ya. Nah, ini sudah bisa gunakan like seperti ini. Ya. Nah, ini kita membuat prosedurnya seperti ini biasa ya. Nanti saudara coba ya. Sekarang kita nyoba yang akhiran nih. Oke. Kalau kita mau buat yang akhiran, ada usul nih, gimana caranya dirubah di bagian sininya. Oke, silakan boleh buka mic-nya. Di bagian sininya isinya apa nih? Ini dirubah. Kalau kita mau akhiran, ini kan awalan. Kalau kita mau buat program untuk akhiran, apa yang mesti diubah? Oke. Persennya, Pak? Ya, persennya jadi bagaimana? Saya akan buat ya, saya kopas aja dulu ya. Dari sini saya kopas. Ctrl C, oke, saya buat di bawahnya ya. Oke, gimana nih rubahnya persennya? Kalau pengen jadi akhiran. Awalnya dikasih bintang dulu. Awalnya dikasih bintang, oke, persen gini, tambah gini. Yang belakangnya ini gimana? Dibuang nggak? Ini akhiran ya, kita dibuang ya. Oke, kita coba ya, gini. Akhiran. Akhiran gitu kan ya. Oke, akhiran tertentu. Betul gini? Yang lain bagaimana? Oke, betul ya gini ya. Jadi persennya taruh di depan, belakangnya ini. Oke, kita coba execute. Kita udah ya, udah ada di sana, kita execute aja. Saya buat di bawahnya ya. Execute akhiran. Akhiran tertentu. Oke, kita coba yang belakangnya A lah ya. Ada nggak yang belakangnya A? Kita tes. Nah, ini semua belakangnya A tuh.
Ada Master, Rem, Supra. Ada Karisma, ada Supra, semua yang belakangnya. Coba ke belakangnya yang I, ada nggak ya? Kita tes. Oh, nggak ada ya. Oke. Belakangnya apa lagi ya? Yang nggak tahu, saya nggak hafal juga. S misalnya, ada nggak? Oh, ada nih. Tromo depan polos, ya gitu. Yang kalau tadi A banyak ya, A ya. Yang A banyak. Kita cek A. Ini Supra. Ada Karisma ya. Nah, saya belakangnya bisa juga gini Satria gitu kan. Ya. Berarti belakangnya yang Satria. Ya, gini. Nah, ini mirip seperti pencarian di Google gitu kan ya. Nah, sudah nanti bisa gunakan seperti ini. Ya. Ya, Google program pencariannya nggak sesimpel ini ya, karena dia ada mekanisme tertentu. Sebetulnya sama seperti ini, mirip ya, mirip prosesnya gitu kan ya. Nah, yang berbeda nanti di dalam sini programnya. Nah, ini store prosedur. Nah, satu lagi, kalau kita mau ini mengandung kata tertentu, boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Bagaimana ngubahnya? Gimana nih ngubahnya? Kalau kata tertentu, lihat barang, ya, kata tertentu, gitu. Gimana nih ngubahnya? Kalau tadi kan awalan berarti nama barang tambah persen ya. Kalau akhiran persen tambah nama barang. Kalau kata tertentu bebas mau di depan, mau di tengah, mau di belakang. Oke, ada usul? Mawar gimana nih Mawar? Gimana? Kalau mengandung kata tertentu. Yang ini ya, programnya yang ini ya. Di bagian sininya nih, dirubah. Kebayang? Doni, bisa? Gak apa-apa, jangan takut salah. Mengandung kata tertentu. Kalau awalan kan gini ya. Ini akhiran nih. Nih, kalau tadi awalan bentuknya gini ya. Where nama barang like. Nama barang ini adalah parameternya, ya, variabelnya yang kita masukkan. Ini adalah persen untuk awalan. Untuk akhiran bentuknya gini. Nah, kalau kita ingin katanya bebas. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang. Doni bisa? Ya, tambah apa? Persennya di mana? Di belakang. Oke, kita coba ya, persen gini. Ya, persen ya, persen, nama barang, persen gitu kan ya. Oke. Nah, sudah perhatikan yang ini saya pakai nama barang juga, di sini nama barang ya. Nah, yang di sini adalah field-nya yang ada di dalam table. Tapi kalau ini variabel yang kita gunakan di parameter. Namanya boleh sama, boleh kan gini. Tapi sebetulnya berbeda. Kenapa? Karena ini ada add-nya. Ya. Kalau ini nggak ada. Ya, kalau ini adalah artinya variabel. Kalau yang ini artinya adalah field atau atribut di dalam table itu. Ya. Oke, kita coba ya, kita coba. Execute ya. Oke, sudah berhasil. Kita coba. Ya, ini buat ngetes itunya ya, untuk menjalankan store prosedurnya pakai exec. Kita lihat namanya, lihat barang kata tertentu. Oke, bebas lah ya. Kita coba yang Satria dulu lah ya. Satria ada di depan belakang nggak? Nah, ini kelihatan nih Satria. Satrianya ya, saya geser dikit ya, geser dikit, turun nih. Nih Satria nih, tuh Satrianya kan ada di tengah tuh, ya. Ini Satria yang ada di belakang, masuk ya. Oke, kita cari Honda.
Ini spare part motor semua ya. Ini klien saya ya. Dulu bikin program tahun 2005. Datanya saya bisa dapat. Nih Hondanya tuh di tengah ya. Ya. Kalau Hondanya ada di belakang, di depan, pokoknya ada di mana aja dia. Itu bebas kan? Ya. Hondanya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak mengenai start prosedur ini? Oke, saudara, ini kalau di praktikum ini udah dicoba belum? Udah nyampe praktikum, nyampe sini belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Sore nanti coba. mungkin. Kenapa? Samuel ya? Mungkin baru sore nanti. Oh, baru sore nanti. Oke, silakan saudara coba dulu ya. Ini saudara coba membuat lihat barang ya, SP lihat barang, kemudian lihat awalan tertentu ya. Lihat akhiran tertentu ya. Oke, silakan dibuat dulu. Saya akan tulis nanti di chat ya. Saudara boleh lihat contoh seperti saya sini. Silakan di attach. Saya beri waktu kira-kira 10 menit ya. Tes dulu database-nya. Oke, saya akan putarkan musik ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya buat dulu di chat ya soalnya. Itu ada 2 soal ya. Nanti sudah buat yang di chat ada ya. Create yang lihat barang biasa, kemudian sudah lihat yang awalan tertentu. Nanti buat juga untuk yang ini ya, yang nomor 3 ini buat yang akhiran tertentu. Kemudian kata tertentu ya. Oke, silakan. Udah, ini nanti saya lanjut lagi ke materi yang lain lagi. Dicoba ya. Ada di chat ya. Sudah attach dulu SIPP-nya dulu. SIPP-nya ada di foldernya, ada di chat ya, sudah bisa lihat ya.
Oke, silahkan coba dulu. Ya, kita coba ya. Silakan teman-teman, ada yang mau mencoba, nggak mesti selesai semua lah. Sudah, kalau udah bisa satu, yang lain juga gampang ya. Saya akan berikan share screen. Silakan, dari siapa dulu? Nyoba ya. Aku coba ya, tunjuk aja. Nah, Andi 032. Ya, Pak. Ya, boleh share screen ya. Yang apa ya, Pak? Yang stop prosedur yang tadi. Ya, start prosedur yang saat tadi. Oke, ini udah ya. Tiga-tiganya udah semua akhiran? Udah, Pak. Oke, sip, bagus ya. Cara buatnya gampang ya. Cara buatnya gampang ya. Oke, coba lihat itu yang kata tertentu isinya as gitu, AS aja. Ya, execute udah. Asnya pakai huruf, udah muncul. Asnya pakai huruf besar semua. Sama nggak hasilnya? Sama, Pak. Sama ya. Kalau A-nya depannya kecil, belakangnya S-nya ke besar. A-nya yang kecil aja. S-nya besar. Ya. Oke, sama aja ya. Jadi nanti kalau di SQL Server seperti ini, dia akan sama kalau pakai like seperti ini ya, huruf besar, huruf kecil. Oke. Thank you Andi. Ya, bagus. Oke. Kita coba ya teman yang lain ya. Ada yang mau coba? Excel mau nyoba? Excel 023, Excelonia. Boleh share screen, coba. Sudah, jangan takut salah ya kalau nyoba gini. Yang penting nyoba, nanti masalah salah enggaknya nggak apa-apa. Excel udah buat belum? Excel ada di tempat. Oh, laptopnya ngehang. Oke. Oke, nggak apa-apa lah ya. Coba. Kalau Justisi udah belum, Justis? Udah, Pak. Boleh dicoba, diperlihatkan ya. Bentar ya, Pak. Oke, boleh share screen. Ya, oke. Laptopnya hang ya, nggak apa-apa. Ada, Pak. Oke, ya sudah ada ya. Boleh eksekusi lah salah satu aja. Yang mana ini, yang kata tertentu boleh. Ya. Oke, sip, bagus. Terima kasih, Justis. Makasih, Pak. Sama-sama ya. Oke, nanti yang lain boleh nyoba lagi ya. Nyoba lagi. Ada yang mau bertanyakan nggak sampai sini? Saya mau lanjut dulu mengenai ininya. Nanti kita gabung dengan view gitu kan ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Teman-teman yang SQL Server-nya berat, saya sudah taruh filenya. Oke, saya show dulu deh ya. Kalau sudah masih sebentar, aku bukain dulu ya kelas ininya.
Nah, saya sudah taruh di materi 1 deh kalau salah. Materi 1 di RPS, coba kita lihat ya. Oh, di sini di pertemuan 0 ya. Nah, saudara, kalau yang SQL Server-nya jangan pakai yang baru. Ini ada yang versi 2000. Ya. Versi 2000. Jadi kalau sudah pakai XP, mungkin sekarang udah nggak ada yang pakai XP Windows-nya, pakai Windows 7 gitu kan ya. Atau memorinya kecil, sudah boleh pakai yang ini. Ya, tinggal instalasi aja, simple instalasinya, ngikutin langkah-langkahnya ya. Pakai yang ini ya. Ini sederhana ya. Kalau yang saya sekarang udah pakai versinya 18. Kalau saudara misalnya spek komputernya mumpuni, ya nggak apa-apa pakai yang sekarang ya. Kalau ini yang versi tahun 2000, berarti 20 tahun lalu. Tapi masih sama, masih bisa kita gunakan ya. Cuman namanya dia berbeda ininya. Jadi namanya bukan, dia nanti dipisah nih si ini ya. Antara, kan kalau sekarang namanya SQL Server Management Studio gabung semua. Nah, kalau untuk bikin query dia terpisah, namanya ada query analyzer gitu kan ya. Kalau kita menggunakan ini ya, nanti tampilannya agak berbeda dikit lah ya. Untuk bikin query dia terpisah di query analyzer. Kalau ini kan udah digabung ya. Ini sebenarnya query analyzer nih. Ya, di tahun yang 2000 ya, versi 2000 itu. Oke, silakan saudara nanti bisa gunakan itu kalau bermasalah dengan komputernya. Saya akan lanjut ya. Lanjut mengenai ini. Kenapa kita pakai store prosedur? Ya. Ini keuntungan-keuntungan store prosedur ini. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya akan perlihatkan gambar dulu ya. Nah, store prosedur ini memiliki keuntungan ya. Keuntungannya ada performance. Kenapa sih performance-nya bisa tinggi gitu kan ya? Saya perlihatkan gambar dulu. Nah, ini ya. Ini kalau kita bicara client server. Ya, sudah bisa lihat ini client server. Nah, di client server kita punya server. Nah, database servernya bisa ditaruh di sini ataupun nanti terpisah. Jadi ada server khusus buat nangani kepentingan tertentu ya, misalnya buat nangani untuk yang login dan segala macam bisa ya. Nanti kita bisa juga punya database server. Nah, tapi bisa juga digabung di sini servernya sendiri ya, yang ditangani oleh sistem operasi. Apakah bentuknya itu Linux atau bentuknya Windows gitu kan ya. Nah, karena kita gunakan SQL Server, ya ini servernya nanti mungkin servernya harus Windows ya. Misalnya Windows NT atau Windows 2000 gitu kan. Nanti di sini ada SQL Servernya. Nah, saya akan perlihatkan di sini. Ini model yang ke-1. Ya, pakai yang ini ya, model ke-1. Ada namanya client server. Server ini fungsinya dia sebagai pelayan. Jadi kalau ada permintaan dari klien minta data, dia akan kirim ke sini. Ya. Ada data minta kirim sini. Nah, kalau kita permintaan data sebelumnya dia ngirim program ke sini. Ya. Kirim program. Ya, misalnya isinya select dan segala macam gitu. Dia akan kirim klien 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Ngirim nih, akan dilayani server, baru nanti kirim balik lagi, kirim. Ini kamu minta apa nih? Ini datanya saya kirim ke yang 1. Nah, minta lagi yang 2, minta kirim lagi. Gitu, fungsinya sebagai pelayan ya, serve gitu kan ya, melayani. Server adalah komputer yang fungsinya sebagai pelayan, melayan. Ini adalah klien-kliennya. Nah, saudara, kalau misalnya programnya ya, saya misalnya taruh di sini lah, misalnya saya punya program ya. Saya pakai ini aja ya. Misalnya saya punya program di sini. Klik misalnya ya. Nah, ini programnya ada di sini. Nanti di sini punya program, di sini punya program, sini punya program, gini punya program, sini punya program juga misalnya ya. Di sini juga ya. Klien ini punya program. Oke. Saudara bisa bayangkan, misalnya saya punya program kira-kira 100 baris. Ini program yang sama misalnya ya, P1. P yang 1 ini. Yang ini misalnya ya, ini klien ke-1. Ini saya taruh di sini aja ya. Nah, klien 1 meminta layanan ini ya. Tolong jalankan nih program ini karena datanya ada di sini ya, data ada di server. Ini cerita kita store prosedur mengenai klien server ya. Nah, jadi ini program ini akan dikirim
Ya, dia akan kirim ke sini ke server, dieksekusi oleh server, ya. Ya, programnya nanti dikirim ya. Dia masuk ke sini di server. Nah, di server dieksekusi. Setelah eksekusi, dia nanti punya ada datanya ya. Oke, udah dieksekusi ini. Sebentar, saya salah klik ya. Nah, ini nanti programnya nanti dieksekusi oleh sini. Datanya dikirim sini. Tapi programnya sempat dikirim nih. 100 baris dia kirim. Kalau misalnya isinya 100 baris. Begitu juga klien 2, dia akan ngirim. Misalnya program yang sama, kirim ke sini, jalani di sini, baru kirim balik. Ini juga sama dan seperti itu. Nah, ini kalau bentuknya file server. Ya. Bentuknya file server. Nah, model file server seperti ini akan boros. Jadi setiap kali server akan mengeksekusi, programnya akan dikirim ke sini. Program yang sama kirim ke sini, kirim. Jadi ada waktu untuk mengirim program, ya, ada untuk eksekusi, kemudian dia balikin datanya ke sini. Ya. Nah, satu saya berikan contoh lagi, bentuknya ini sebetulnya bentuk file server. Servernya hanya berfungsi melayani permintaan-permintaan klien seperti itu, ya. Programnya semua ada di dalam klien sini. Nah, saya mau cerita mengenai store prosedur. Ya, store prosedur. Nah, kalau store prosedur, si programnya itu disimpan di sini. Nah, dia simpan di server. Ya, saya taruh di sini ya, server. Di kliennya nggak ada program. Ya, mungkin hanya pakai browser aja, atau dia hanya ada program front end saja seperti ini. Ya, ini bentuknya client server. Kalau yang tadi bentuknya file server. Ya, jadi kalau misalnya ada permintaan dari klien 1, jalankan deh program. Ya, dia cuman execute di sini. Ya, jadi ini perintahnya cuman gini, nggak ngirim. Dia cuman gini, execute. Misalnya program 1 ya, P1 gitu kan ya. Nah, ini programnya gini. Dia cuma gini kirim. Ini juga sama. Nanti kalau ngirim dia execute P1, execute P1. P1. Saudara bisa bayangkan kalau yang tadi saya ngirim ini katakanlah 100 baris ya gitu kan ya. Dengan ngirim 1 baris gini, cepat mana? Pasti cepat yang 1. Ya. Nah, ini yang terjadi di dalam store prosedur. Jadi kenapa kita gunakan store prosedur? Tujuannya adalah supaya programnya nanti banyak diletakkan di server. Jadi kalau ada permintaan dari klien, cukup execute saja. Ini yang dilakukan seperti di mesin Google. Ya, di mesin Google saudara kan mencari sesuatu. Kita hanya masukkan parameternya. Ya, masukkan kata yang mau dicari atau kalimat yang mau dicari. Nah, sebetulnya browser dia tidak punya program pencarian. Sudah mau gunakan browsernya Chrome, mau gunakan browsernya Edge ya, atau Internet Explorer, ya sudah gunakan Firefox, di sana nggak ada program untuk mencarinya. Ya, jadi dia hanya execute nih atau submit. Submit nih data ini ke mesin server Google. Nah, di mesin server Google itu dia mencari. Ya, sama kasusnya seperti store prosedur. Jadi ketika dia melakukan perintah exec, programnya nggak ada di klien. Ya, klien itu hanya mengeksekusi aja. Dia kirim ke sini. Oh, saya tahu nih ada permintaan dari klien yang ke-1 untuk menjalankan program 1. Dijalankan programnya karena sudah ada di sini, gitu kan ya. Baru dia kembalikan lagi. Nah, ini konsep client server yang betul. Ya, kalau yang tadi model ini bentuknya file server, programnya semua ada di sini. Ini yang memakan waktu lama. Ya, saudara bayangkan kalau kliennya hanya 6, kalau kliennya ada puluhan, ada ratusan, ya. Tentu di sini dia melayani penerimaan program, gitu kan, menerima program, dia eksekusi baru kirim, ya. Nah, kalau di sini dia nggak nerima program, cuman ada perintah execute aja, programnya sudah ada di sini.
Ya. Nah, di SQL Server, saya kembali lagi ya ke sini. Oke, sudah cukup jelas nggak mengenai client server? Ini client server yang betul sebetulnya ya. Kalau ini file server, ini model yang lama. Ya. Saya dulu buat program pakai Clipper, programnya semua ada ditaruh di sini. Pakai Firefox, pakai Fogbase ya. Fogbase programnya semua ditaruh di sini. Ya. Ketika eksekusi ke sini gitu kan ya, kliennya nggak banyak dulu, Maranatha nggak banyak. Saya menggunakan file server gini. Nah, sekarang ganti ke sini. Ya. Ditaruh di store prosedur. Nah, yang saudara pelajari sekarang adalah store prosedur. Saya kembali lagi ya ke. Nah, itu tadi adalah perbedaan file server dengan client server. Nah, saudara kalau menggunakan store prosedur, menggunakan SQL Server, kalau programnya banyak taruh di dalam SQL Servernya, ya itu yang lebih baik seperti itu, ya bentuknya client server. Nah, keuntungannya apa? Oke, saya perlihatkan nih keuntungannya, saudara bisa lihat nanti di sini ya. Oke. Nah, keuntungannya performance, ya. Jadi semua perintah SQL yang kita kirimkan ke database ini melalui kumpulan action itu ya dengan eksekusi ini. Nah, kenapa dia eksekusinya bisa lebih cepat? Jelas kan lebih cepat, saudara ya. Kenapa? Karena bentuknya seperti ini. Dia cuma ngirim satu baris execute aja, programnya di sini. Jadi server udah siap nih. Kita ada permintaan untuk execute, dia programnya udah ada di server ini ya. Jadi nggak usah dikirim lagi dari klien, pasti lebih cepat. Ya, lebih cepat. Kemudian ini performance, jauh ya performancenya. Nah, nanti yang beratnya adalah server, biarin server mah. Nanti server kan bisa bentuknya array ya. Jadi dia bisa multi server. Ya, multi server. Diprosesnya bareng-bareng oleh berbagai server gitu kan ya. Ini performance ya. Nah, kedua adalah security. Kalau programnya ada di klien, orang mudah ngehack. Ya, ngehack programnya karena ada di klien, ya putus ke jaringan, ya dicoba oprek segala macam gitu kan ya. Ini yang terjadi kalau kita misalnya punya aplikasi, sudah gampang mencari cracknya. Ya, kenapa? Karena aplikasinya ditaruh di klien. Ya, kalau kita sudah punya programnya taruh di situ ya. Nah, tapi kalau ditaruh di server agak sulit lah ya. Kenapa? Karena untuk masuk ke server gini biasanya pintunya berlapis, ya. Akan pengamanannya cukup ketat, gitu kan ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, modification atau maintenance-nya jauh lebih mudah, ya. Kalau saudara misalnya merubah di setiap klien, saya punya 10 klien, berarti kalau ada programnya perubahan dirubah 10-nya. Tapi kalau sudah taruhnya di server pakai store prosedur misalnya ya, sudah cukup mengubah store prosedur yang ada di sini. Cukup satu. Kalau tadi kan di klien sudah ngubahnya. Ya. Jadi maintenance-nya lebih mudah gitu kan ya. Nah, kalau ada perubahan ya cukup ubah aja store prosedurnya gitu kan. Ada penambahan spek-spek tertentu sudah tinggal namanya jangan dirubah, biarin aja tetap P1, tetapi programnya nanti di dalamnya berubah. Gitu. Itu memungkinkan ya. Nah, kemudian minimal processing at the client, ya. Kenapa? Nah, karena kayak klien nggak membuat program gitu kan ya, programnya nggak ditaruh di klien, tetapi semua ada di server. Si klien ini hanya berfungsi katakannya, oke, execute nih, dia terima data, ya, execute, dia terima data seperti itu. Jadi lebih simple, ya. Jadi nanti saudara ketika membuat program juga ya, perhatikan ya. Kalau bisa prosesnya semua nanti di server, jangan di klien. Ya. Oke. Jadi kliennya yang sederhana pun, katakanlah handphone sekalipun bisa akses ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Kenapa sekarang handphone itu sudah handphonenya bisa mengakses ke berbagai server gitu kan. Kenapa? Karena yang menjadi pengolahnya itu nanti servernya. Ya. Kayak multi game dan segala macam datanya semua nanti di server gitu kan ya.
programnya nanti sebenarnya sebagian nanti di server juga, ya sebagian ada di klien juga gitu kan ya. Tapi diusahakan yang memproses semuanya itu nanti server baru dikirim gitu kan ya. Oke. Kemudian network traffic. Nah, jelas network trafficnya kalau kita gunakan client server dibanding file server ya lebih baik client server ya. Nah, sudah misalnya mengirim 100 baris ini katakanlah bersamaan dia meminta layanan server ada 6 ini berarti 600 baris kirim ke sini. Ya. Tapi kalau yang model gini ada 6 nih. Ya, ini cuma execute satu baris cuma ngirimnya 6 baris. Ya, karena programnya semua ada di sini. Oke. Itu mengenai ini ya. Saya akan lanjut lagi. Oke, kita nanti sekarang dengan latihan. Tadi kita udah coba create ini sudah ada ya, contohnya ya, execute-nya. Nah, saya akan gunakan ini, saya akan berikan latihan ke saudara ya. Nanti insert-nya belakangan lah ya. Ini saya gunakan view dan segala macam. Saudara nanti bisa baca di sini ya. Nah, misalnya gini. Saya ingin membuat nih store prosedur-nya untuk menampilkan barang-barang gitu kan ya. Menampilkan penjualan seperti ini. Nah, ini view-nya ya, misalnya. Oke, kita akan kembali lagi sini. Saya akan tunjukkan dulu datanya dulu ya, datanya. Oke, ini udah. Nah, sekarang kalau saudara ingin membuat store prosedur, misalnya gini. Saya refresh dulu ya, saya refresh. Oke. Nah, ada di bagian programmability ini. Tentu sudah harus paham dulu ininya database diagramnya ya, saya ulang database diagramnya. Jadi kalau kita ingin membuat ya, ini ada barang ya. Misalnya gini, saya ingin menampilkan data penjualan barang ya. Jadi kolom-kolomnya seperti yang ada di sini nih. Tanggal FJ, ada nomor FJ, ada kode barangnya, ada nama barangnya, ada detail barangnya, ada quantity-nya, ada harganya, ada total harganya. Total harga ini ada perkalian quantity seperti ini. Ya. Jadi kita membutuhkan 3 table. Ya. Nah, saudara bagaimana buat view seperti ini? Ya. Oke, saya akan jelaskan ya. Nah, misalnya ada permintaan seperti ini. Ini adalah diagramnya ya. Saudara perlu paham. Jadi pokoknya kalau saudara punya database, saudara di dalam pikiran tuh, oh saya punya database ini relasinya tahu gitu kan ya. Nanti kalau udah terbiasa ini kebayang gitu kan relasinya gimana gitu kan. Jadi ketika kita bikin program, ya programnya jadi mudah ya. Oke, saya lewat dulu. Nah sekarang saya mau buat view dulu sebelum masuk ke store prosedur. Ya, nah, store prosedur saudara cara membuatnya di sini ya. Nanti sebelum ke sini saya buat dulu view dulu ya. New view ya. Saya butuh barang. Oke, saya butuh FJ. Saya butuh FJ detail. Oke. Nah, ini supaya nggak saling menyilang, kita geser ya, supaya enak lihatnya. Nah, relasinya langsung otomatis kalau kita punya database diagram ya. Nah, di soalnya kan minta ini. Kita menampilkan barang dengan kode tertentu. Ya, kode barang tertentu gitu kan ya. Exact namanya store prosedur 1, barangnya ini gitu kan ya. Nah, kita akan bikin view-nya dulu ya untuk ini. Sebelumnya kan hasil join dari 3 ini. Oke, saya butuh tadi sebentar. Ini kolomnya tanggal FJ, nomor FJ. Oke. Kita butuh tanggalnya, tanggal FJ ada di sini, nomor FJ butuh di sini. Kemudian kita butuh kode barangnya. Kode barangnya boleh di sini sama aja ya. Saya ambil yang di sini. Nama barangnya saya ambil yang di sini. Saya butuh quantity, saya butuh harga. Nah, harganya jangan ngambil yang ada di barang. Sini juga ada harga nih. Tapi beda. Ini harga saat transaksi ya. Oke, kita ini dulu ya. Nah, sudah punya view-nya. Kita execute dulu ya. Ini yang minggu lalu nih. Ini join semua ya, join. Joinnya inner join. Inner join itu kalau
ada di keduanya ya. Nah, saya punya ini tanggal seperti ini ya. Nama barang, kode barang, segala macam. Ini yang dimunculkan nih. Nah, sekarang saya ingin munculkan adalah total harganya. Berarti perkalian quantity dengan harga ya. Saudara mau ngetiknya di sini, kalau nggak saya ngetiknya dari sini aja, lebih enak. Saya copy ya, Ctrl C. Ini perkalian, jadi ini saya kali nih, quantity kali harga. Ya, harga ini sudah boleh kasih kurung juga gini ya. Ini buat total harganya kan ya. Sudah boleh ditambah di sini S buat keterangan ya. Total harga. Kalau kecepatan sudah bisa bilang ya. Oke, kita execute aja. Nah, total harganya udah muncul 10 kali 45.000 jadi 450.000. Ada ya. Nah, padahal kita buatnya di sini, nanti di sini sudah ada juga. Nah, ini total harga. Ya. Isinya apa? Kita lihat. Tuh. Perkalian dari quantity kali harga. Ya. Oke, ini adalah calculate field ya atau calculate atribut di hasil perkalian atau perhitungan. Nah, kita buat seperti ini. Ya. Kita buat seperti ini. Ini view-nya sudah ada ya. Kita beri nama aja view-nya misalnya ya. Kita save nih. Namanya VW view ya, penjualan lah ya. Penjualan barang gitu ya, penjualan barang. Sudah bebas beri namanya apapun ya. Nah, yang penting depannya aja V atau SP atau apa ya, VW gini ya, supaya nanti gampang ininya. Oke ya, beri nama. Nah, sekarang saya akan membuat short procedure. Ini sudah punya ya view-nya ini. Oke. Untuk buat short procedure caranya sama sudah gini. Klik kanan. Kalau tadi kan pakai new query ya. Tadi kita buatnya pakai new query. Ada cara yang lain sudah masuk ke sini. Klik kanan di sini short procedure. Nah, ini banyak ya keterangan. Sebelumnya ini keterangan aja ya. Sudah nanti bisa diklik sini gitu kan ya. Nah, programnya sebetulnya cuma ada di sini. Ya. Nah, kita bisa menggunakan namanya Ctrl Shift M untuk masuk ke editor ini. Ya, untuk ngisi sini. Tapi kalau ngisinya manual juga boleh ya. Coba ya, saya tekan Ctrl Shift M. Nah, masuk dialog sini ya. Jadi ini ada parameter untuk mengisi ya yang ada di sini. Tuh ya, sudah lihat nih, masih author, nama, ada create date-nya, create date ya. Kita isi dari sini aja supaya cepat ya. Nama authornya misalnya saya membuat namanya Teddy. Oke, tanggal buatnya sekarang misalnya ya 25 Maret 2021. Description saya misalnya mau melihat lihat kode barang, lihat penjualan ya, lihat penjualan dengan kode barang tertentu misalnya ya, gitu keterangannya ya. Jadi deskripsi si program ini dia melakukan apa gitu kan ya. Sudah, kalau ini selalu bikin deskripsinya ya supaya programnya tahu. Lihat penjualan dengan kode barang tertentu. Oke, namanya apa misalnya ya. Tadi kita beri nama SP1 ya, boleh sudah SP1 juga boleh gitu kan ya. Parameternya apa? Nah, di store procedure kita bisa tambahin parameter. Parameternya mau kode barang juga boleh gitu kan ya. Sudah kasih P juga boleh parameter gitu kan ya. Kalau enggak kode barang aja misalnya. Kode barang tipe datanya varchar deh ya. Saya lupa tabelnya varchar berapa ya. Ya udah misalnya varchar 20. Nanti kita ubah aja kalau salah ya. Default value-nya biarin 0. Nah, yang ini tidak dipakai karena saya hanya butuh satu parameter saja. Oke, kita oke ya. Nah, terus keisi semua tuh ke sini. Nah, sebetulnya ini Ctrl Shift M ini membantu ngisi ke sini gitu ya. Tanpa Ctrl Shift F boleh nggak? Boleh aja gitu kan. Saya minimize ya supaya nggak
bingung ya. Ini sudah kalau di minimize lagi juga gini. Programnya sebetulnya yang butuh ini, gitu kan ya. Oke, kita hapus lagi. Lihat penjualan dengan kode barang tertentu. Nah, saya punya SP1, parameternya sudah ada di sini. Ini komanya kita buang. Ini sudah kalau ada keterangan di sini juga boleh dibuang, silakan. Ini ada ini dibuang, ya dibuang karena kita pakainya satu parameter. Set now count ini biarin aja, gitu kan ya. Nah, kita akan menselect kan, ya. Jadi kalau dilihat dari sini, ini hasil view-nya kan, select ini ya. Nah, saya bisa pakai ini, tinggal panggil aja, select bintang from view yang tadi kita buat. Namanya ya VW apa ya, VW apa? Kita lihat ya. VW penjualan barang ini ya, yang ini. View VW. Kalau belum di refresh tuh jadi nggak kelihatan ya, penjualan barang. Oke, ya. Tinggal tambahin where sini, where kode barang. Kode barangnya sama dengan yang kita mau. Kode barang yang ini, ya, yang ngambil dari variabel gini. Kode barang. Nanti kita coba berdasarkan nama ya, nama. Nah, ini kode barang gini, ya. Jadi kita menggunakan view yang tadi, select-nya, ya. Jadi lebih simple. Oke, kita execute. Oke, udah berhasil ya. Oke, kita tes SP1-nya. Execute SP_1. Jangan lupa parameternya sudah masukkan. Misalnya kita mencari kode barang B strip 0000 yang 4 kali 1 gitu kan ya. Ketik ya. Kita eksekusi ya. Jadi dia akan memunculkan semua penjualan kode barangnya ini. Nah, ini muncul ya. Ada penjualan 2005 bulan 6 tanggal 17. Jumlahnya 10, harganya 5150 tuh. Ya. Kemudian tanggal 16 ada juga, tanggal 17 ini dengan nomor faktur 015 ya. Tapi harganya beda ya, mungkin dia beda juga kita ini mungkin turun ataupun pelanggannya beda. Jadi di harga dikasih 4850. Ya. Kalau ini 5150 gitu kan ya. Beda dikit ya. Nah, ini makanya kenapa harganya kita jangan pakai harga yang ada di barang, tetapi harga yang ada di FJ detail. Ya. Oke, tanggal 6 bulan 30 ya, Astro depan Suzuki ini barang yang sama seperti ini. Ya. Oke, kita coba lagi barang yang lain deh, misalnya barang yang keempat misalnya. Boleh, sudah tinggal ini. Nah, 4 cuman ada 1 gitu kan ya. Kita coba lagi barang yang berapa nih? Misalnya barang yang ke-12, kosongnya 3 kali 12, ada nggak? Kita tes aja. Oh, ini ada 4 juga ya, barang-barang ini. Nah, ini store prosedur ini lebih fleksibel dibanding view ya. Jadi kalau view aja hanya select aja. Nah, tetapi kita view bisa digunakan bersamaan nanti dengan store prosedur ya. Saya buat view-nya dulu, ini hasil join dan segala macamnya digunakan di store prosedur ini. Ini cara yang ke-1. Ya, cara yang ke-1. Nah, saya tunjukkan cara yang kedua. Ya, program yang sama ini cara kedua. Kalau ini kita gunakan view ya. Cara yang kedua modelnya gini. Saya copy aja ya dari sini ya, Ctrl C. Saya buat SP1A lah ya. SP1A. Nah, saya nggak mau menggunakan view ininya. Ya udah, nanti kita bisa buang ininya. Nah, select-nya dari mana? Saya select-nya ngambil dari sini. Select ini saya copy. Copy ya, copy. Saya pindahkan sini. Jadi seolah-olah saya nggak menggunakan view, langsung ada di sini tuh.
boleh sudah menggunakan cara seperti ini juga gitu kan ya. Tapi lebih enak sebetulnya ditaruh di view ya itunya. Nah, sama select-nya ini, select ini kode barang ini kita tes ya. Kita execute nih. Ada yang kurang nggak? Oke, kita coba aja. SP1A parse berhasil kita execute. Ada error nih. Nah, kode barangnya ini error ya. Kenapa? Ini sudah kode barang yang dari mana? Harus disebutkan nih. Jadi kode barang yang ada misalnya di DBO barang atau di FJ detail. Nah, ini. Nah, cuman kalau pakai perintah langsung select seperti ini sudah harus lengkap nih nulis ininya. Ngambil dari table mana gitu kan ya. Nah, sudah tambahkan gini. Ya. Oke, kita execute lagi. Oke, udah berhasil ya. Oke, kita tes. Tesnya sama aja yang seperti tadi. Ya, SP1 ini A ya namanya. 12. Ada 4 barang ya tadi ya. Tuh, sama hasilnya. Jadi sudah boleh buat view ya, buat view, kemudian view-nya digunakan di dalam store prosedur. Ya, kalau ini isi store prosedurnya cuma select aja. Nanti pertemuan berikutnya kita gunakan insert dan segala macam. Cara yang satu boleh, cara yang kedua juga boleh. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Cukup jelas nggak? Bisa buat? Jelas, Pak. Abednego, thank you. Yang lain coba, jelas nggak? Jadi kita buat view, nanti view itu digunakan di sana ya. Oke, silakan saudara buat. Saya share itu, nanti saya akan buat soal yang lain, saudara nyoba sendiri. Gitu kan ya. Nanti saudara bisa niru yang ada di sini boleh. Ntar aku share dulu ya. Saudara boleh niru yang ada di sini boleh. Mana nah di sini ada ya latihan-latihan SP1, SP2 gitu kan ya. Nah, saya nanti akan buat soalnya beda dengan yang ini. Yang ke satu boleh saudara pakai yang ini ya. Jadi ada 2 cara. Tadi saya buat view-nya dulu, kemudian buat ini ya. Oke, silakan buat. Saya akan nanti soalnya akan taruh di chat ya. Soal-soal yang lain ya. Ya. Boleh dicoba. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya, saya beri waktu kira-kira 5 menitan gitu ya. Saya pause dulu. Oke, ada yang udah selesai? Yang tadi dulu, yang tadi. Kita coba. Udah, Pak. Ya, boleh sok. Silakan share. Seorang aja lah ya. Sampai saya bisa lanjut. Nah, kamu pakai view ini ya? Oke. Udah masuk belum, Pak? Udah masuk, udah. Ini pakai view ya. Oke, bisa tunjukin view-nya? Oke, bagus ya. View-nya udah ada ya. Bisa lihat di sini. Oke. Sip, Yosep. Makasih. Oke, saya lanjut aja dulu ya ke soal yang ini. Nanti sudah bisa latihan. Nah, saya melihat data penjualan ini ambil dari sini. Oke, saya show dulu ya. Sebentar, saya show. Oke, sebelumnya ada pertanyaan yang mengenai tadi? Ada pertanyaan nggak? Nah, di sini saudara jangan bingung untuk join-nya seperti apa. Ya, nanti kan kita pakai builder-nya itu. Nah, yang penting saudara harus tahu, kira-kira saya ngambil tabelnya dari mana saja. Kalau ada nomor FJ, tanggal FJ, total faktur, kode pelanggan, nama pelanggan. Jadi kenapa sih tadi diagram itu saudara harus hafal gitu kan. Oh, kira-kira oh ini ada di tabel ini. Oh, ini ada tabel ini. Jadi ketika membuat program jadi lebih cepat ya. Oke, nomor FJ, total ini FJ. Ini ada di folder, ada di tabel apa ya? Tabel apa?
Nah, saudara kalau nggak hafal bisa lihat ke sini, ke diagram ini, gitu kan ya. Oke, kita tunjukin ya. Nah, yang mana nih? Ntar saya perkecil ya. Ada di sini ya, tanggal FJ ada di sini, nomor FJ ada di sini, total faktur ada di sini. Oke, kita yang 3 ini saya dapat dari sini. Kode pelanggan ada sini, ada juga ya kode pelanggan sini. Berarti sampai sini ada saya menggunakan tabelnya FJ. Ya, sampai 4 ini. Ya, ada di FJ. Nah, sekarang nama pelanggan ada nggak di sini? Nggak ada kan? Ya, dia akan berelasi dengan sini. Oh, nama pelanggan ada di sini. Berarti saya untuk membuat view seperti ini, kan kita intinya buat view-nya dulu ya, nanti baru buat store prosedurnya. Buat view-nya dulu. Berarti saya butuh adalah FJ, table FJ dan pelanggan. Itu langkah ke-1. Ya, sebelum nanti kita masuk ke program store prosedurnya ya. Oke, kita akan buat view-nya dulu. Ini soal nomor 1. Ya, nomor 1. Klik, kita buat view-nya. Jadi kita buat view. Saya butuh dari FJ add, boleh satu-satu gini, cari lagi mana ada pelanggan gitu kan ya, add. Oke. Kita butuh kolom apa saja sih? Nomor FJ kita klik, kita butuh tanggal FJ, kita butuh total faktur. Ya, sudah muncul 3, satu lagi kode pelanggan. Sama nama pelanggan dari sini ya, nama pelanggannya kan di sini nggak ada di FJ, kita ambil sini. Nah, ini pentingnya relasi sebetulnya ya. Jadi kalau ada relasi sudah akan mudah sekali ngambil data-datanya. Oke, kita execute. Nah, sudah ada ya. Coba cek kolom-kolomnya sama nggak? Nomor FJ, tanggal FJ, total faktur, kode pelanggan, nama pelanggan. Udah cocok ya. Oke, ini semua namanya sini. Oke, kita boleh simpan view-nya. Nah, saudara mau nyimpennya namanya apa, bebasin. Misalnya saya view view nomor 1 boleh lah, misalnya ya view 1 gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke ini store prosedurnya. View-nya sudah punya, kita fokus ke store prosedur. Klik kanan, store prosedur. Boleh sudah Ctrl Shift M. Ya, ini mesti diisi gitu kan ya. Tanggal buatnya sudah, kalau ada mas sebenarnya tinggal kopas ke sini ya, kopas ke sini. 25 Maret 2021. Deskripsinya adalah lihat soalnya, lihat ke sini aja ya. Sudah boleh pakai yang ini, boleh Ctrl C ke sini aja. Ya, lihat penjualan per periode, name-nya ini juga sama ya. Harusnya deskripsi lebih lengkap lah ya. Prosedur melihat ya, lihat penjualan per periode gitu kan ya. Kalau ini kan keterangan aja. Nah, sekarang parameternya. Parameternya ini kan tanggal awal, sudah boleh copy aja semua lah ya. Yes. Copy tanggal awal ini sebentar. Kemudian ini date time lah, sudah ngetik aja lah sini lah, lebih cepat. Ya, ini biarin 0, ininya tanggal akhir. Tipe datanya date time. Kenapa ada time-nya? Nanti saya tunjukkan ya, date time. Oke, kita udah buat nih. Ya, ini sudah minimize supaya simple. SP lihat ini ya. Ini saya sudah pernah buat ini ya. Jadi saya kasih kode belakangnya B aja ya supaya nanti nggak error. Tanggalnya udah semua, tinggal selectnya sini. Udah selectnya gini. Saya tinggal select bintang from view tadi. VW tadi ya, VW1. Oke, VW1 ya. VW1 where. Nah, tanggal FJ-nya ya, kita punya tanggal FJ nih, between. Between-nya pakai ini. Tanggal awal and tanggal akhir.
Ya, view-nya udah ada ya, tanggal FJ-nya. Oke, kita tes, execute. Oke, udah berhasil ya. Oke, kita berhasil. Ini store prosedurnya, isinya cuma gini aja kan. Select bintang from view where tanggalnya between gini. Kita tes sekarang. Ntar ini monitor sayanya. Oke, kita tes ya. Buat aja di bawah dulu ya. Execute. Namanya apa tadi? Nah ini ya. Oke, pakai yang B ya. Saya sudah nggak usah pakai B karena ini saya sudah buat yang buat kelas sebelumnya sih. B. Nah, kita masukin tanggal. Nah, suruh untuk masukkan tanggal bulan dulu. Nah, ini transaksinya adalah tahun 2005, bulan 6 dan bulan 7, cuma 2 bulan itu ya. Nah, berarti kita bulan 6 mulai tanggal 1 sampai 2005 ya tahunnya ya. Koma 06, ambil aja saya ambil 1 bulan ya. 06 30 Juni strip pakai slash gini ya, biasanya nulis ini gini ya. Nah, saya execute dulu. Nah, tadi kan ada kita pakai date time ya, ada jamnya. Nanti pengaruhnya buat apa? Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini muncul data sebulan nih. Ya. Sebulan nih penjualannya. Ya, ada berapa data? Oke, saya ini naikkan ke atas. Ada 18 data. Ya, 18 data. 18 data ya. Oke, saya akan munculkan yang tanggal 16 sampai 20 saja. Ya, boleh, sudah tinggal gini. Ini ganti ya, 16 sampai 20. Ya. 16-20 ya. Saudara boleh tambahin harusnya di sininya tambahin order boleh lah ya, kalau enggak biar aja. Nah, saudara bisa melihat ini ada jam-jamnya nih. Pengaruhnya buat apa jamnya? Kalau kita bentuknya seperti ini ya, saudara lihat yang bagian belakang atau depan ini. Kalau gini, ini itu sama aja dengan gini kita ngetiknya. Jamnya 00, menitnya 00, detiknya 00. Ini juga sama seperti ini. 00, strip 00, strip 00 gitu. Kalau kita polos, tadi hanya tanggal saja. Defaultnya seperti itu. Nah, saudara kalau ingin ada jamnya, contoh deh ya, kita mau lihat yang tanggal 17. Ini tanggal 17 ada kan ya? Jam segini ya. Saya isi ke sini ya. Akibatnya yang tanggal 17 dia nggak muncul. Tuh, hanya 16 aja. Padahal 17 ada. Nah, saya kalau ingin 17-nya ada, ini nulisnya nggak bolehnya polos gini, nggak boleh. Kalau polos ya, kita lihatnya polos ya. Ini juga misalnya ini polos ya. Hanya tanggal saja gitu. Kita execute. Hanya 16 saja, 17-nya nggak muncul. Kenapa? Karena dia defaultnya adalah 000. Jadi yang tanggal akhirnya, saudara harus nulisnya gini. 23.259.259. Jadi hampir jam 12 malam ya, kurang 1 detik. Nggak apa-apa, 1 detik kan udah masuk ke ke hari lainnya gitu kan ya. Ini betul sampai gini ya. Coba kita tes nih. Gitu. Nah, sudah lihat di sini. Tuh, jamnya muncul. Tercover, dia masuk. Jadi harap diperhatikan adalah untuk yang ini. Tanggal akhirnya wajib saudara sertakan ini. Kalau tipenya date time, kalau date saja ya udah nggak masalah, ya. Tapi tipenya date time ada yang jam gini, saudara harus gunakan gini, ya. Tambahkan. Walaupun misalnya usernya ngisi gini ya saudara, jamnya harus ditambahkan sendiri. Udah pastilah kayak gini lah, ya. Oke, ini soal nomor 1. Saudara nanti bisa membuat, coba ya, membuatnya. Saya akan demokan sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ya, select bintang from view, bikin view-nya gampang lah ya. Where between ini. Nah, untuk eksekusinya jangan lupa
bulan, tanggal, tahun. Yang bagian belakang juga bulan, tanggal, tahun. Ini pakai koma ya, ini pakai petik ya untuk nulis tanggal. Ya. Nah, yang belakangnya ini jangan lupa 23.59.259 gitu ya. Oke. Oke, ini soal nomor 1. Saya akan tunjukkan lagi nomor 1 nanti sudah buat satu lagi nomor 4 ya. Nah, yang ini sama-sama lah, ini semua sama ya, cuman parameternya nanti nambah ya. Ada yang 1, nanti ini ada yang 3 parameternya, nggak masalah. Nah sekarang yang ini barang terlaris. Ini saya udah gunakan group by di view-nya ya, di view-nya. Nah, saudara kalau misalnya belanja di e-commerce ya, saudara akan melihat nih, oh ini barang yang sering dilihat, barang-barang yang laku gitu kan ya. Dapat dari mana? Dia sebetulnya buat namanya kayak store prosedur seperti ini. Jadi dia akan dinamis ya, si webnya dinamis. Dia akan mengeksekusi store prosedur itu, munculkan nih berapa barang nih yang terlaris gitu kan ya. Nah ini juga sama. Ini jumlah barangnya ada berapa banyak nih? Kalau saya punya barang A, B, C, D, E gitu kan, saya hanya munculkan 3 barang A, B, C aja. Yang terlarisnya misalnya barang 3 terlaris gitu. Ya, nah, cara membuatnya gimana? Cara membuatnya gini, kita akan bikin view juga sama, ya, untuk mendapatkan barang yang terlaris per quantity. Jadi bukan berdasarkan nilai harganya ya, tetapi kuantitinya berapa banyak ya, sama kayak di Lazada, Shopee itu saudara bisa melihat nih. Ini yang terjualnya paling banyak, biasanya ada di atas gitu kan ya. Oke, saya buat view dulu. Nanti sudah bisa bikin yang soal nomor 1 ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak selesai sudah bisa di rumah. Saya buat view-nya dulu. Nah untuk penjualan ini diminta kolomnya adalah kode barang, nama barang. Berarti saya butuh barang. Kemudian saya butuh quantity. Quantity ada di mana? Quantity itu ada di FG detail. FG detail, ya. Oke, add. Ya. Saya butuh kode barang. Kode barangnya boleh ambil di sini sama aja. Ya, saya ambil sini aja ya. Nama barangnya ada di sini sama quantity. Oke, kita execute ya. Cuman 3 itu. Nah, sudah bisa melihat nih, ada barang-barang yang sama, B1, B1, B1 ini ya. Nah, ini kita akan kelompokkan. Ya, kalau kelompokkan. Nah, kalau kelompokkan, berarti kita gunakan group by. Sudah tinggal klik kanan aja, add group by-nya. Ya, klik kanan, add group by. Nah, saya munculkan nih quantity-nya. Nah, quantity-nya kita minta sum. Kita execute ya. Udah jadi itu, ngelompok ya. Nah ininya jangan expression. Kita boleh pakai sum dari quantity. Gitu ya. Nah, kita execute lagi ya. Nah B ini udah ngelompok nih, 45. B ini B2 nih. Gitu kan ya. Nah sudah dapat view-nya. Udah view-nya ini kita lihat. Nah cuman ini kan belum ngurut nih. Saya ingin dapat yang terbesarnya di atas ya, saudara. Sebenarnya bisa ditambahin order di sini ya. Ordernya descending nih. Ya, descending. Coba kita cek ya, descending. Oh, berarti 267 nih. Kalau saya minta 3 barang, berarti 3 barang yang terbesar nih. 267, 42 sama ini 3 barang. Pakai apa? Nanti pakai top ya, perintahnya top. Oke, ordernya kita buang, nggak usah pakai ini ya, karena kan kita hanya view-nya gunakan ini. Oke, kita execute lagi ini ya, nggak ada order. Ordernya nanti kita buat di store prosedur. Saya udah buat view-nya ini, kita tinggal save aja. Sudah kasih nama view berapa ya tadi, soal nomor 4 ya, view 4. Udah jadi ya, kita buat store prosedurnya. Saya buat store prosedurnya pakai yang di sini aja supaya cepet ya. Supaya ini lihat barang terlaris. Oh jangan gini.
supaya nggak nimpa. Copy aja ya dari sini supaya cepet. Oke, saya membuat view soalnya apa ya? Oke, namanya ini ya. Namanya ini kita blok sini. Saya kasih B karena ini mungkin saya udah pernah buat. B, kemudian parameternya saya butuh hanya jumlah saja. Parameternya apa deh? Parameternya jumlah. Boleh di copy. Integer. Yang lain parameternya cuma satu, saya hapus ya. Jumlahnya integer. Oke, tinggal kita select view dari 4 ini, ya, select bintang ini, ya. Nah, untuk memunculkan jumlahnya ini kita nggak ada where-nya. Order ya, order by sum quantity tadi ya, sum QTY. Descending. Nah, gini. Nah, jumlahnya ini ditaruh di mana? Jumlahnya ditaruh di sini. Kan kita hanya munculkan beberapa buah teratas pakai top gini. Top adalah add jumlah. Nah, gini. Jadi dari select bintang from view 4 yang tadi kita buat, ya. Ini select topnya sub jumlah. Jadi kita hanya munculkan sebagian saja, tergantung dari parameter ini. Ini yang digunakan kalau sudah gunakan di e-commerce. E-commerce itu dia bisa memunculkan beberapa data terbanyak. Ini sebetulnya simple bikin programnya ya. Sudah bikin gini, oke, saya execute dulu ya. Aduh, ada yang salah. Oh, ini topnya ya. Top jumlah. Betulnya udah betul ya. Coba kasih kurung dulu ya, execute. Keyword top nggak mau, harusnya mau ya, top jumlah gini. Select top ini. Oke, harus kasih kurung ya yang ininya ya, jumlahnya. Select top, jumlahnya gini ya, ini udah masuk ya. Oke, kita execute. Execute namanya ini. Nah, saya geser dulu. Namanya ini. Kita copy ke sini, paste. Nah, tinggal parameternya. Ya. Saya butuh 5 barang yang penjualannya terbanyak. Udah 5 gini. Ya, 5. Tuh, dapat 5. Ya, saya butuhnya 3. Ini yang dilakukan di dalam di e-commerce ya. Dia model-modelnya seperti ini. Tuh, dapat. Kalau hanya 1, kalau ini nggak ada parameter. Nah, tadi kan defaultnya 0. Ini defaultnya 0. Jadi dia munculin kosong. Ya, tapi kalau saya masukkan 10. Nah, gitu. Oke, sampai sini cukup jelas nggak? Silakan saudara buat nomor 1 dulu ya, 1 dan 4 dulu ya. Nanti kalau udah selesai boleh 2, nomor 3, nomor 5. Nanti ini jadi PR-nya 2, 1 sampai 5 ini. Nanti Aldrich buat di assignment ya. Assignment tugas 4. Oke, silakan coba dibuat. Saudara mau lihat yang mana dulu? Yang soal nomor 1 dulu boleh. Nomor 1 mana ya? Oh, nomor 1 di sini di atas. View 1. Nanti kalau sudah nomor 4. Ya, oh saya munculin semua aja lah, kelihatan ya. Ininya. Oh, nggak cukup tempatnya. Ya, udah. Boleh, silakan coba. Kira-kira
5 menit lah ya, 5 menit. Saya putar satu lagu aja dulu. Yuk, silakan boleh dicoba, bisa show screen nggak? Masih ada kendala? Oh, ini pakai handphone ya kamu ya. Oke. Ya udah coba yang lain aja dulu ya. Nanti Mawar mesti ngikutin ya itunya ya. Nanti bisa lihat. Oke, saya coba yang belum tuh nyoba Doni deh. Doni 027 bisa share screen. Bentar ya Pak. Ya, boleh. Silahkan dicoba share screen. Ada tombol di bawah tuh ya, ada share screen. Dimunculkan aja share screen-nya. Ya, ini sedang muncul ya. Oke. Muncul belum Pak? Sedang. Doni has started screen. Oke. Ini yang nomor 1 ya, Don ya. Oke, coba dimunculkan yang Iya Pak. ya, ini execute coba. Execute jalan nggak? Muncul nggak? Udah betul execute itu. Masih error Pak. Yang Nggak ada datanya ya? Errornya nggak keluar. Oke, kita lihat masalahnya di mana. Oh, where-nya nggak boleh gini. Bukan tanggal awal sama dengan tanggal akhir. Kamu alter dulu, naik ke atas, geser ke atas, geser ke atas. Nah, di where-nya ini ganti where-nya. Select bintang from view ini kamu ganti create-nya jadi alter dulu. Tadi ada ya, di situ boleh, itu jangan dihapus. Tambahkan aja di depan where tanggal FJ. Jangan dihapus where. di bawahnya ya Pak. Ya, itu tulis where-nya kan udah ada. Where tanggal FJ. Diketik di depannya, di depan itu, setelah where. Setelah where, kamu kursornya geser. Where tanggal FJ. Sorry, bisa dengar suara saya nggak? Nggak, where-nya itu yang depan tadi, yang tadi. Where itu. Putus jaringan. Oh, jaringannya. Where-nya yang di depan. Itu kamu nggak usah ngetik where lagi. Where tanggal FJ. Yang di depan tuh. Where, ya itu boleh biar aja dulu. Where tanggal FJ. Suaranya putus-putus. Where tanggal FJ. Iya Pak. Suaranya Tanggalnya di depan where. Bisa ya? Bisa. Tanggal FJ-nya di depan. Where tanggal FJ between. Di situ. Tanggal FJ spasi between. Nah, tanggal awal N. Nah, di situ. Enggak, jangan pakai koma. AND aja. AND. Oke, nah perintahnya ini udah betul nih. Sekarang kamu itu dulu, create yang di atas, perintah create-nya naik ke atas kursornya. Ke atas. Nah, create-nya diganti alter. Nanti kalau kita create lagi error. Create-nya diganti alter. Jadi kita ngubah. Create. Ya, alter diganti. Alter. Ya, oke, blok. Silakan blok semua programnya. Blok dulu. Dari alter sampai ke N. Sampai ke alter. Oke, execute. Supaya programnya. Tolong di-execute udah. Execute. Eksekusi, dieksekusi. Udah ya, oke. Nah sekarang coba jalankan lagi kalau udah eksekusi.
execute-nya ini yang tadi lihat itu di bawah. Udah keluar. Ya, sekarang execute tuh yang bawah, di blok dulu yang execute-nya aja. Execute SP lihat penjualan per periodenya. Nah, sekarang kan udah Pak, belum jalan ya? Udah keluar, udah betul kan sekarang ya. Sampai tanggal 17, kamu ganti coba tanggalnya sampai tanggal 30 Juni. Tanggalnya diganti sampai 30 Juni. Yang bagian belakangnya aja. 30. Lalu execute lagi. Udah, Pak. Oke. Ya, tinggal harus di-execute lagi. Itu udah di-execute belum? Oke, udah muncul ya. Bagus. Nanti tinggal nomor 4 ya. Nomor 4 kamu udah buat belum? Belum ya? Nah, caranya gitu ya. Setengah. Oh, setengah. Oke. Ya, Pak. Ya, oke. Cukup gini dulu deh. Bisa stop screen ya. Saya bantu stop screen-nya ya. Oke. Oke, thank you Doni ya. Nanti tinggal dilanjutkan ya. Siapa yang mau nyoba yang nomor 4? Satu lagi aja. Nomor 4 ada? Agak lag, ya nggak apa-apa. Ya ini masalah jaringan juga sih. Yang penting sudah nanti ngerti lah, bisa buat di rumah ya. Coba David Hartono mau nyoba? Sudah selesai belum yang nomor 4-nya? Oke, belum ada. Belum, Pak. Belum, oke. Kenji udah selesai belum yang nomor 4? Kenji. Sudah, Pak. Boleh di show deh, Kenji, silakan. Kita lihat ya. Oke, itunya select top jumlah VW ini ya. Boleh, sok coba dieksekusi. Hasil eksekusinya mana? Exec, namanya kopas dari atas, nama SP, barang terlaris per quantity. Oke, isi aja 5 gitu parameternya ya. Execute. Oke, udah bagus ya. Thank you Kenji. Oke, nanti teman-teman nanti buat dikumpulkan di classroom ya. Sekarang hari Kamis, bolehlah sampai hari Sabtu lah ya. Sabtu. Oke, boleh on screen dulu, capture lagi sekali lagi ya. Kita akan akhiri. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya mau nanya, Pak. Yang Boleh, untuk nomor 3-nya, itu maksudnya apa ya, Pak? Dia minta input 3 parameter, terus gimana outputnya, Pak? Nah, outputnya kan ada di situ juga ya, kolom-kolomnya. Sebentar, aku buka dulu ya, Notepad. Notepad latihan 4. Oke, saya show dulu ya. Oke, sebentar ya, sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Nah, yang di nomor 3 ini, nomor 3 ini lihat penjualan per barang per periode. Sebelumnya sama, lihat penjualan yang ini. Kalau ini kan penjualan per periode, ini per barang. Ini per periode ini digabung. Jadi saya melihat, ini kan nomornya ini sama kan seperti ini, kolom-kolomnya ya. Jadi kode barangnya dimunculkan, saya misalnya B001 gitu kan, jadi eksekusinya gini. Sudah ada 3, sudah nanti mesti nambah ya. Kan di sana tersedianya cuma 2, tambahin jadi 3. Jadi execute-nya gini, execute, namanya ini, ya sudah parameternya 3 gitu kan ya. B kan barang kan, B strip 0001 misalnya ya.
Lalu tanggal kan, tanggalnya tadi bulan 6 misalnya ya, 01/2005 ya, koma lagi misalnya ini 06/30/2005, jangan lupa jamnya 23.59 gitu. Nah gitu, 3 parameter. Eksekusinya gini, nanti di editor prosedurnya juga buatnya 3 gini. Cukup jelas, Ken? Jelas Pak, makasih Pak. Oke, yuk. On screen deh, mau capture dulu. Masih semangat nggak? Ini belajar 2,5 jam ya, capek ya, nggak apa-apa lah, saudara capek juga, ada hasilnya, ya. Nanti yang masih belum jelas, saudara nanti pelajari ya. Saya usahakan nanti bikin videonya juga ini ya. Videonya saya coba kalau bisa besok saya taruh di YouTube ya. Cari aja YouTube Teddy Markus basis data 2 gitu kan ya. Oke. Ini Samuel, yang lain belum masuk nih. Andi, Andreas, oke, Riko. Sudah enak online gini, enak di lab. Di lab ya, ya. Nanti semoga semester depan kita bisa hybrid ya. Sebagian ini di lab ya, lab kita. Saya juga udah kangen ke lab Oke. Ya. Boleh Lip, sampai ketemu minggu depan. Hari Rabu ya, minggu depan hari Rabu ya. Jam 1. Oke, sampai ketemu semuanya ya, Liv. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama Makasih, ya. Pak. Oke.